saya ngisi kajian di sini dan ada yang memotong video, saya nggak tahu siapa yang motong, dan itu kemudian jadi fitnah, ya, menjadi penyebab kawan-kawan termasuk yang senang dengan kajian saya ataupun tidak senang bertengkar. Saya minta ampun kepada Allah jika saya menjadi penyebab antum bertengkar, dan saya berharap itu dihentikan. Siap ya bagi yang bertengkar di dunia sosial media. Jika memang kalam saya salah, saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Karena kalau antum perhatikan dari depan, itu tidak ada maksud merendahkan siapapun. Apalagi saya pernah salafi, saya tidak ada maksud untuk menyinggung salafi. Karena bagi saya kawan-kawan salafi itu mereka proses, sebagaimana saya juga proses sebelumnya. Maka saya berharap teman-teman tolong dihentikan, ya, dari hati saya paling dalam saya berharap cukup, ya. Kita diketawain orang Allahnya sama, tapi kita mengklaim diri kita ini mewakili Allah, ini kan tidak benar. Kami bersanad kepada Rasulullah, akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam, banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam Sarid Saqti, dari Ma'ruf Al-Kharhi, dari Daud At-Tai, Hubail Ajmi, Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur spiritual. Imam Asy'ari juga punya jalur Ahlus Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis, yaitu dari Imam Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari Imam Muzani, Imam Al-Qarabisi, begitu juga Imam Ahmad. Maka beliau mewarisi ilmu ilal. Ini ilmu yang sukar, hanya beberapa ahli hadis yang sanggup memahami bab ini. Zakaria As-Saji beliau ngambil dari tadi beberapa orang tadi, dan mereka ngambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil dari Malik dari Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Tapi saya tidak pernah mengatakan akidah Asy'ari itu betul-betul mewakili akidah Rasulullah. Maka siapa yang mengkritik Asy'ari itu kritik ilmiah, bukan mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengkritisi penampilan saya ini, bukan berarti mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika suatu saat saya berserban, nanti serban saya diejek orang, bukan berarti dia ngejek Rasulullah, dia ngejek saya. Jika saya berjenggot, lalu jenggot saya diejek orang, jenggot kambing lu gitu ya, bukan berarti orang itu ngejek Rasul. Sepakat? Tapi hari ini kawan-kawan kita karena mungkin terlalu semangat, ya kita maafkan juga, ya. Maka saya berharap baik teman-teman yang senang dengan kajian Ahlus Sunnah yang saya riwayatkan ini, ataupun yang tidak senang, tolong tahan diri, fa'fu, beri maaf, lapangkan, ya. Ngapain kita kemudian merusak diri kita dengan perasaan yang tidak baik. Dan teman-teman, dari hati yang paling dalam, kalau beragama itu bersihkan, jinakkan sifat sibaiyah. Sibaiyah ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, mereka itu seperti kalb, anjing. Ada lagi ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ini harus dijinakkan ketika kita beragama, sehingga kita tidak salah guna, nggak salah guna, ya. Nah, saya melihat antum yang senang kajian saya pun kok ada yang emosi gitu, ya. Padahal kita berpesan tolong jangan emosi. Kalau saya jadi asbab, maka saya minta ampun kepada Allah. Masa antum nggak minta ampun juga kepada Allah, ya. Baik, sepakat ya. Ya, kalau ini bergulir terus, oke, nggak masalah. Kita juga nggak takut mati kok, ya. Siapa yang takut mati? Cuma kan lucu, sesama muslim saling membunuh, ya. Di dalam darah saya tidak ada urat rasa takut sama sekali untuk kematian, karena bagi saya itu pintu ketemu Allah, pintu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan coba-coba ancam saya dengan kata bunuh. Kita nggak takut, ya. Para orang-orang yang kenal Allah nggak takut mati, Pak. Kecuali antum nggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya.
tapi matinya yang terhormat kayaknya. Masa mati urusan beda faham, lucu ya. Beragama jangan lucu, beragama itu yang benar. Cukup dunia yang lucu. Ad-dunya itu la'ibun wa lahwun, senda gurau ya, lucu-lucuan kalau dunia. Baik. Maka saya tidak mau mengkultuskan apa yang saya ajarkan. Maka siapapun antum yang kritik saya, bukan kritik Allah dan Rasul, itu kritik pemahaman kita dalam memahami riwayat-riwayat ulama ahlus sunnah ya. Antum ada yang marah nggak disebut tasbihnya seperti Yahudi? Ada yang marah nggak? Ada yang marah nggak? Mereka bilang kok tasbih ente kayak Buddha dan Yahudi, itu dikatakan dalam buku-buku zikir mereka. Kita biasa aja tuh ya, tapi kenapa tersinggung? Ya mungkin karena potongan itu. Maka yang memotong minta ampun juga lah kepada Allah ya. Dalam hal ini saya berharap ya, kita beragama ad-din itu ya, samhah al-hanifiyah. Beragama itu luas, beragama itu santai, beragama itu tidak ngotot-ngototan. Jangan dikit-dikit ngancem mau apa. Kalau antum merasa benar, ayo kita diskusi. Pintu kita terbuka untuk diskusi. Jangan coba-coba mancing hal-hal jihadis ya. Kita nggak takut mati kok. Tapi untuk apa? Ya lucu nanti kalau muslim membunuh sesama muslim. Kita tidak mau mengulang kembali kisah Khawarij berbunuh-bunuhan dengan atba' Sayyidina Ali. Kita nggak mau mengulang itu. Sepakat ya? Jadi nggak usah emosi juga kalau ada orang, karena saya tidak butuh dibela ya. Intan surullah yang surkum, bela cukup Allah. Allah pun butuh dibela enggak? Belalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan membelamu. Allah nggak butuh dibela. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh alam semesta. Kita ini bagian dari alam. Maka perjuangan kita itu bukan untuk membela eksistensi Allah, untuk membela sisi peran atau pengenalan kita terhadap Allah dalam diri kita. Itu maknanya ya, intan surullah yang surkum. Baik, sudah selesai. Kayaknya jantungnya berdebar-debar nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim